Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sering kita mendengar khotib di dalam Jumat, ati Allah wa ati Rasul, dalam pengertian marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini kan umum. Ketakwaan bukan hanya dalam ibadah ritual seperti puasa, sholat Jumat. Jadi ketakwaan itu tidak hanya bisa diwujudkan dengan ibadah ritual, tetapi ketakwaan itu bisa diwujudkan dalam bentuk menjaga amanah. Amanah dari Allah yang berupa bumi, air, dan lingkungan. Jadi menjaga amanah Allah, bumi, air, dan lingkungan ini adalah merupakan bagian dari wujud menjalankan ibadah. Dari mana dasarnya? Yang pertama, Al-Quran Al-A'raf ayat 56. Allah menegaskan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu, dan janganlah kalian sekali-kali membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, setelah Allah menciptakannya dengan baik. Jadi 1400 tahun yang lalu Allah sudah menegaskan melalui firman-Nya, jangan sekali-kali kalian merusak bumi. Jadi kalau ini harus disuarakan. Ayat ini kata ulama menegaskan bahwa merusak lingkungan adalah perbuatan yang dilarang agama dan dosa. Sedangkan menjaganya adalah merupakan bagian dari ketakwaan dan juga merupakan ibadah insya Allah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita mengenai kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, kerusakan alam. Sehingga berita yang kita dengar itu tidak jauh dari banjir. Banjir. Banjir itu ada banjir bandang. Oh, banjir bandang. Ada banjir sungai, ada banjir rob. Ada tanah longsor. Nanti sebentar lagi siklusnya kekeringan. Di musim kemarau itu kalau sudah model begini kekeringan. Lalu kemudian semua itu terjadi bukan tanpa sebab. Jadi Allah itu dalam kaitan alam ini menciptakan hukum yang namanya hukum lingkungan. Allah melalui Al-Quran Ar-Rum ayat 41 menjelaskan Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi jelas kerusakan itu oleh perbuatan. Jadi bukan gajah, Pak, bukan. Gajah kalau ngamuk paling banyak 3 pohon, Pak, yang rusak. Betul? Badak kalau ngamuk paling 1 pohon. Tapi manusia kalau rakus jutaan hektar, Pak. Kalau kata Jainuddin Amjad, sejahat-jahatnya bajingan. Kalau ceramah begitu aja. Sejahat-jahatnya bajingan yang dimakan itu cuma kelapa. Paling banyak yang dimakan buah. Tapi sejahat-jahatnya manusia, kalau rakus aspal dimakan. Beton dimakan. Apa lagi, Pak? Besi dimakan, hutan karena itu apa? Allah jelas
13, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan kerusakan di laut akibat daripada perbuatan manusia. Ini kita kan manusia, Pak. Maka kita introspeksi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Ar-Rum 41 pertanyaannya, untuk apa terjadi bencana ekologis itu terjadi? Untuk apa bencana banjir bandang, tanah longsor yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda? Allah menyambungkan ayat tadi, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Melalui bencana itu Allah membuat mereka, menegur mereka agar mereka merasakan sebagian dari akibat pula perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali ramah terhadap lingkungan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali menjaga keseimbangan alam. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali memperbaiki kerusakan alam yang diperbuatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang manusia, Pak. Sebetulnya manusia itu punya ilmunya banyak. Manakala kita membangun, ini membangun nih, Pak. Di dalam ilmu pembangunan itu, manakala kita sebuah rawa, jadi sebetulnya Allah sudah menciptakan alam ini keseimbangan. Dari mulai hulu yang tempat tinggi terus mengalir ke bawah, terus sampai sebelum laut itu rawa-rawa. Itu dimanapun rawa-rawa. Manakala rawa-rawa itu akan dibangun, kalau rawa-rawa itu akan dibangun komplek perumahan, katakan 100 hektar, maka ini berarti akan terjadi kehilangan resapan 100 hektar. Maka ketika rawa ini dibangun untuk menciptakan lingkungan dengan bangunan-bangunan beton, maka berarti harus diciptakan 100 hektar di tempat yang tidak jauh dari situ, apapun ilmunya, yang penting fungsinya menyerap 100 hektar. Ini baru tidak terjadi banjir. Manakala Anda menebang jati, maka harus ditanam jati. Manakala Anda itu menebang pohon ulin, pohon besi, maka harus ditanam pohon ulin. Jangan nebang jati ditanam pohon toge. Nah ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi keseimbangan alam itu mesti dijaga. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga. Amin. Amin ya rabbal